ajak anak pergi liburan, dekat saja ke situ Babakan. Jika ada hilaf dan kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, terbanggakan Pak Siswadi, pimpinan PKMS Pusat Kajian Manajemen Strategis, serta tokoh Bekasi yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sekian lama nggak ketemu, dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi. Dan mudah-mudahan ini saya bilang sayang kalau PKMS yang sudah menjadi cikal bakal kajian manajemen strategi sejak zaman Pak Momon kemudian hilang begitu saja tanpa bekas. Padahal mungkin dalam pembangunan ini banyak kesinambungan yang perlu kita jaga. Dalam suasana halal-bihalal, saya kira kesempatan siang ini ya tentu saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf kepada Allah mohon maaf lahir dan batin. Kata pantun ketika ajak anak pergi liburan, dekat saja ke situ Babakan. Jika ada hilaf dan kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Kalau ketahui kalau saya harus pakai pantun ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersepakat ya, dan mungkin bertekad ingin melakukan perbaikan pada negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Ya, saya kira kemarin kita sudah lalui pada fase di mana kita sudah berjuang merealisasikan. Saya yakin mudah-mudahan semuanya ini kemarin dalam pilpres sudah satu perjuangan. Ya, walaupun tadi belum mencapai satu keberhasilan, di mana kandidat kita bisa menjadi presiden. Tapi saya kira ini bukan satu saja kekalahan yang kemudian kita semua berputus asa dan akhirnya nggak ada harapan seolah-olah masa depan bangsa ini. Ya, karena kita memiliki sistem bahwa di samping juga dalam skala nasional ada pimpinan nasional dan di tingkat-tingkat lokal justru ada pimpinan-pimpinan yang baik di gubernur maupun kepala daerah, bupati, wali kota. Saya kira menjadi satu hal yang menjadi strategis juga untuk pemenangan ini. Ya dimulai juga dari tingkat gubernur maupun kota dan kabupaten. Sehingga ketika pimpinan-pimpinan ini kemudian memiliki kapasitas yang memadai dan memang bagus, saya kira kita akan pertumbuhannya juga bisa jadi pertumbuhan bagus mulai dari bawah ke atas. Ya, ini masalah pendekatannya bisa jadi bottom up atau tadi kalau presiden yang dapat memang top down akan cepat gitu. Ya, artinya akan sangat efektif. Tetapi ketika itu belum didapatkan ya tadi pendekatan bottom up, saya kira dari kota, kabupaten, provinsi kita akan bisa kita upayakan memperbanyak pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas dan juga loyalitas untuk merealisasikan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, saya kira di sini saatnya momentum bagaimana PKMS dengan berbagai multidisiplin yang ada, pakar-pakar yang ada di PKMS bisa memberikan kontribusi. Saya kira kalau seandainya success story satu daerah dengan daerah lain secara umum mungkin ada yang sama, walaupun mungkin pada tataran kearifan lokalnya saja yang berbeda. Tapi secara umum apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu sebetulnya bisa dilakukan pemikiran PKMS ini bukan hanya sekedar tadi
lokal dalam skala kota Bekasi, tapi insya Allah ini bisa juga diimplementasikan untuk daerah lain. Cuma mungkin tadi pada faktor kearifan lokal yang beda. Mungkin di kota Bekasi masalah jasa dan perdagangan, mungkin tempat lain tadi masalah yang terkait adalah masalah budaya atau pariwisatanya atau masalah-masalah yang lain. Nah, jadi pemikiran ini menurut saya masih sangat relevan. Kalau PKMS ini dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran yang brilian, ya, kemudian itu bisa menjadi sharing untuk pemenuhan kira-kira visi misi pemimpin-pemimpin di daerah dimanapun di Indonesia ini. Nah, berdasarkan itu saya berharap bahwa ya, PKMS ini bisa kembali menjadi think tank, ya, untuk pemikiran-pemikiran, karena saya kira kita memiliki kebersamaan tadi, kesamaan ingin perbaikan pada negeri kita, tetapi mungkin dalam skala lokal. Nah, kalau saya memiliki tanggung jawab tadi untuk memenangkan, lalu tanggung memenangkan, ya, pilkada mungkin sekitar 500 pilkada serentak se-Indonesia. Jadi saya juga mengajak PKMS kiranya bisa memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran apa yang kiranya bisa saya bawa, saya titipkan kepada calon-calon pemimpin daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Saya sudah melakukan rekomendasi untuk Pak Heri Koswara MA. Jadi jangan lagi mengajak-ajak saya kembali ke Kota Bekasi. Jangan lagi mengajak-ajak anak saya untuk jadi pendamping di Kota Bekasi. Ya, cukup saya sudah tadi tegaskan juga teman-teman di PKS yang kalau dalam hal ini kita fokus kepada Pak Heri, ya apapun kondisinya itu yang ada, tinggal kita dengan kebersamaan mengusung beliau, insya Allah takdirkan bisa ya menang di pilkada 2020. Nah, jadi mungkin itu sebagai awal dari sharing kita. Nanti mungkin kita akan perdalam dalam diskusi dialog yang lebih mendalam. Itu saya menyampaikan Presiden PKS dan calon Presiden 2029-2034 itu paling tidak bagi saya merupakan doa dan paling tidak merupakan amal soleh, karena kita memilih kepada figur yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Insya Allah bangsa itu ada di situ. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini mudah-mudahan doa ini dijabahi, karena sudah saatnya. Monggo Pak Han, sini Pak Han, Nah, saya kemarin ketika audiensi dengan Pak saya itu ada konsep beliau yang sangat mulia, mungkin bisa membantu memfollow-up dalam rangka meraih 2029 itu. Pak saya itu yang membuat narasinya, tapi intinya membangun basis konstituen berbasis masyarakat. Jadi beliau mengatakan kalau bisa setiap perumahan itu ada satu kader PKS. Nah, saya menerjemahkan minimal setiap komunitas 50 atau 100 rumah baru ada PKS. Nah, tugas kita setiap ada perumahan baru ada kader PKS yang melamar atau mengambil rumah atau hijrah ke sana, gitu. Nah, dengan itu insya Allah akan mudah memfollow up, karena kalau tahun 2009 itu penduduk Indonesia itu 300 juta, yang 80% itu adalah yang bumi putra, gitu. Berarti 240 dengan rata-rata 4 tanah berarti butuh 6 juta. Dengan 6 juta kader itu insya Allah bisa 90% dalam pemilihan satu putaran gitu Pak. Insya Allah ini merupakan doa, merupakan catatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu PKS insya Allah dengan hajat pilkada tingkat kota maupun kabupaten, insya Allah untuk bisa memberikan peran dalam rangka menyukseskan apa yang menjadi kandidat-kandidat dari PKS. Saya kira dari saya 3 hal itu yang kami sampaikan. Semoga pertemuan silaturahim ini ada keberkahan, ada dialog dengan Pak Saiful,
Ini luar biasa karena di tengah-tengah beliau kesibukan tingkat nasional masih berkenan hadir di sini. Saya kira itu satu berkah bagi kita semua dan satu yang rasa tawadhu dari sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.